sahabat Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog saya. Kali ini saya akan membahas motor armada saya sehari-hari. Ini penampakan motornya. Sud. Ini penampakan motornya. New NMAX 155 155 cc tahun 2020, bulannya bulan 6. Saya mau membahas masalah kelebihan dan kekurangan. Di antaranya kelebihannya dulu, memang motor ini termasuk motor besar dan cukup kencang juga untuk jalan luar kota, dan ini juga selonjorannya bagus, selonjorannya cukup nikmat, nyaman juga, dan untuk tangki BBM-nya juga aman dan mudah dioperasikan. Dan ini guys, ini tamengnya ini sangat melindungi pengendara biar tidak tertempa angin. Ini dan joknya pun juga luas, joknya pun juga luas. Joknya luas, joknya, bagasinya luas, dan joknya ini juga empuk dan lebar. Ini joknya sudah saya ganti dengan jok modifikasi, saya ganti dengan jok modifikasi, dan belakangnya sudah saya beri rak roof untuk box. Memang nyaman dan kenceng, tapi ada kekurangannya guys. Kalau dilihat dari rem cakramnya, ini ABS, tapi sayangnya rem cakram ini sering ngeblong waktu turunan, atau mungkin jarak jauh dengan perkiraan sekitar 50 km itu sudah ngeblong. Dan kenapa ini saya kasih botol air minum? Karena dulu waktu saya di Pacet Mojokerto itu pernah ngeblong sekali waktu turunan, dan kondisi saya belum memahami tentang karakter motor ini, dan itu menjadi kendala saya waktu touring atau jalan-jalan dengan istri. Jadi waktu itu saya sempat bingung juga, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, saya buka-buka di YouTube ini juga ada Pak Om Iwan Surabaya yang membuat channel kalau diberi selang untuk mendinginkan kampas rem atau rumah kampas rem ini. Nah, ini kan saya taruh ke sini guys. Ini kan, ini saya taruh ke sini. Nah, dengan cara itu dulu waktu pertama kali saya lihat channelnya Om Iwan itu, saya taruh YRCS milik Bison, punyanya Bison. YRCS punyanya Bison di sini. Nah, waktu itu memang mungkin karena panas dari knalpot ini, akhirnya YRCS yang saya buat itu dilas, tapi tetap nggak kuat dan akhirnya patah.
karena IRCS nya mahal. Terus akhirnya saya aplikasikan dengan corong ini. Corong ini itu kalau saya pakai, saya naik motor, saya jarak jauh untuk berangkat kerja dari Sulang ke Pati sekitar 60 kilo, itu saya tarik atau saya angkat ke seperti ini. Ini dengan saya lubangi. Ini dapat lubang dari baut, yang bautnya saya copot. Ya, jadi posisinya seperti ini, posisinya terbuka seperti ini. Tapi kalau sudah saya turun, nggak naik motor, saya putar ke dalam. Seperti ini sistemnya. Terus di dalamnya ini juga saya masih kurang merasa nyaman dengan kampas rem, karena beberapa kali juga akan ngeblong atau hampir mau ngeblong, istilahnya seperti mau ngeblong gitu. Terus saya beri air untuk mendinginkan kampas rem, katanya dari dealer, karena kondisinya tidak bisa membaca tidak bisa membaca kampas rem katanya. Terus akhirnya saya beri air untuk mendinginkan karena terlalu panas katanya. Dealer waktu itu juga tidak mau ngecek atau tidak dicek kondisi kampas remnya seperti apa. Dia hanya menjawab saja dan memberi solusi kalau misalkan ngerem harus dengan rem depan juga. Ya saya jawab, saya nggak terlalu biasa dengan rem depan, dan mungkin saya takutnya kalau nanti terlalu kenceng saya narik rem depan akan terbalik atau jungkel. Kalau pas posisi turunan kan gitu guys, posisi turunan kan seperti rem depan, kalau sepertinya jawaban saya itu benar. Rem depan kalau tarik kenceng akan jungkel juga kan gitu. Makanya saya kecewa dengan jawaban dealer itu. 2 kali saya dijawabi yang tidak masuk akal. Nah, 1 kali dijawab dengan itu karena tidak bisa membaca. Tidak bisa baca itu apakah di sini ada sistem komputernya? Kan nggak ada toh guys, gitu. Ini kan nggak ada sistem komputernya. Dia hanya berhubungan dengan mekanik saja. Nah, terus yang kedua, waktu saya servis, saya ganti kampas rem. Pertama waktu saya ganti kampas rem dan cepat habis, saya bilang gitu. Terus yang kedua servis, saya tanyakan lagi. Kepala mekaniknya bilang kalau dijawab dengan dibantu dengan rem depan. Dibantu dengan rem depan sudah ngeblong. Sudah ngeblong berarti itu nanti kalau nggak berhenti kan tetap ditarik terus tuas kampas remnya. Ya toh, tuas kampas rem kanannya, rem depannya. Karena akhirnya bisa ngeblong juga, guys. Nah, itu yang jadi kendala. Makanya kenapa saya tidak mau kembali ke dealer tersebut untuk servis. Saya akhirnya mencari-cari dan saya eksplor terus tentang Yamaha NMAX ini, karena ini merupakan kendaraan operasional saya. Saya medit dengan Yamaha memang. Waktu dulu saya punya Yamaha Sporty dan Mio Soul 150, Mio Soul 150. Saya selalu kendaraan saya selalu Yamaha. Saya pernah punya merek lain pernah, tapi saya selalu Yamaha. Memang operasional saya Yamaha. Saya lebih suka kendaraan operasional saya Yamaha. Ini guys, saya tunjukkan ya. Ini
ini tuh saya kasih botol aqua. Terus saya sorry guys, ini sudah modifikasinan jadi nggak bisa turun naik. Ini saya harus ganjel dengan ini perbekalan saya. Ini alat sebenarnya, ada kunci, ada segalanya terus itu. Dan ini guys, ini saya kasih botol, terus saya buat ke selang di sini. Ini guys, saya buat ke selang di sini. Ini dari sini, mungkin dari sini saya terlihat cedok, saya terlihat jelas. Ini guys, ini selangnya. Ini selang ini yang menyuplai air ke bawah. Ini selangnya. Ini selalu diisi kalau berangkat dan pulang kerja. Pokoknya selalu posisi terisi, walaupun tidak jarak jauh selalu saya pokoknya kalau habis saya isi. Tuh, nanti ini kan ada lubangnya, lubang turun ke bawah. Terus saya atur dengan ini pengatur air, ini pengatur jalannya air, biar airnya tidak terlalu terkuras habis, dalam arti jatuhnya itu tetes demi tetes. Tuh, terus nanti jatuhnya ke sini guys, ini jatuhnya ke sini, dan ini tidak langsung saya teteskan ke kampas remnya. Ini saya taruh di rumah kalipernya, nah, biar tidak terlalu cepat karatan. Itu aja guys. Semua